Selamat pagi. Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngapel apa hari ini? Tahu. Kakak. Pendidikan kecerdasan Siap. Oke. Apa kabar hari ini? sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kalau semangat kayak gitu kan enak, ya kan? Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita doa dulu ya anakku. Satu orang pimpin doa anak. Untuk kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan beragama kepada kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih nak kembali ke tempat. Oke, biar menimbulkan jiwa kebangsaan kita, kita nyanyi dulu lagu kebangsaannya nak. Satu orang dulu pimpin, untuk yang lain boleh berdiri. Garda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Dari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Kembali ke tempat, yang lain boleh duduk. Oke. Ada yang absen aku? Nggak ada. Hadir semua? Ya, semua ya. Tapi tidak ada yang absen ya nak? Semua hadir. Semalam belajar tentang apa kita? Algoritma. Ya, algoritma. Apa itu algoritma? Semalam. Ya, angkat tangannya. Ya. Algoritma itu kayak cara menyusun atau langkah-langkah logis untuk membuat sesuatu. Tidak, langkah-langkah logis untuk membuat sesuatu. Boleh. Ada lagi yang lain? Apa semalam yang sudah kita pelajari mengenai algoritma? Apa aja? Ada algoritma, contoh-contoh algoritma, ya kan, dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja contohnya semalam Ibu bilang? Membuat sambal belacan, ya kan, membuat sambal belacan urutannya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan pengertian dari algoritma? Ada yang menyempurnakan? Ya, apa itu algoritma? Kakak? Ya, apa itu? Susunan? Iya, susunan langkah-langkah logis, ya kan? Jangan lupa logis, kalimat logisnya semalam, ya kan Ibu jelaskan. Kata kuncinya adalah logis untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nggak boleh lupa, berdosa. Masuk api neraka kalau lupa, ya kan? Oke, itu semua yang udah kita pelajari. Kemudian ada satu lagi apa? Struktur, ya kan? Struktur algoritma apa aja nak? Ada? Ada 3 tingkatannya strukturnya. Sudah Ibu suruh buat contohnya juga, iya kan? Iya, masih ingat itu? Ingat ya, semalam teman kalian ada buat MU ya. Ya, contohnya MU. Jika MU menang, maka saya akan lompat sampai ke langit. Nah, ya kan? Berarti if MU menang, then saya lompat ke langit. Nah, ya kan, baru if then else. Jika if MU menang, maka saya lompat ke langit. Jika tidak, else. Ya, jika tidak saya menangis. Gitu. Kayak gitu semua kan? Iya, itu yang pecinta MU. Oke, itu dia ya semalam. Kemudian kita lanjut buka handphonenya. Ibu suruh bawa handphone kan? Nah, Ibu mau kasih kuis dulu. Buka
berantakan. Ya, contohnya angka, huruf, mulai berkas-berkas. Ya, kalau kita mencari berkas yang banyak, ya, maka menggunakan sorting. Di dalam pemrograman, sorting itu sangat diperlukan. Ya, apa itu sorting? Kita lihat. Pengertian sorting. Sorting adalah proses mengurutkan data sesuai aturan tertentu. Kata kuncinya adalah mengurutkan. Kata kuncinya adalah mengurutkan. Apa yang diurutkan? Data. Bisa dipahami? Lanjut. Bisa sesuai dengan, bisa menggunakan ascending atau urutan kecil ke besar, atau dengan descending, ya, descending atau besar ke kecil urutannya. Next, lanjut. Digunakan dalam pencarian data, analisis dan pengolahan informasi. Itu fungsinya sorting. Ya, untuk apa? Untuk mencari data, untuk analisis atau pengolahan informasi. Bisa dipahami? Oke. Next, lanjut. Manfaat sorting yang lebih umum ya. Yang pertama apa? Memudahkan pencarian data. Kemudian yang kedua, membantu analisis atau pola atau tren. Ya. Yang selanjutnya meningkatkan efisiensi algoritma lain, misalnya binary atau search. Kemudian digunakan dalam basis data dan aplikasi bisnis. Ya, kalau udah cerita data pasti ada hubungannya dengan basis data. Selanjutnya jenis-jenis algoritma, ya, jenis-jenis algoritma sorting ini juga kelihatan di sorting. Yang pertama bubble sort, yaitu membandingkan elemen bersebelahan dan menukar jika salah urut. Dibandingkan dulu antara saat mana yang paling besar. Kalau kita pakai ascending, baru selection sort, yaitu mencari nilai terkecil atau terbesar lalu menempatkan di posisi tepat. Lanjut, insertion sort, yaitu menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai. Baru match sort, membagi data, mengurutkan, lalu menggabungkan. Oke, next, lanjut. Nah, di sini ada contoh bubble sort. Langkah-langkahnya, kalau tadi bubble sort apa? Membandingkan. Langkahnya, bandingkan dua elemen bersebelahan. Ini langkah pertamanya, bandingkan dulu elemen yang sebelahan. Ya, baru jika salah urut, tukar posisinya. Baru ulangi hingga tidak ada lagi yang perlu ditukar. Kelebihan dan kekurangannya ada. Kelebihannya apa? Sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya apa? Lambat untuk data besar. Next, lanjut. Nah, contoh kode bubble sort menggunakan JVM. Apa itu JVM? Java Virtual Machine. Nah, nanti suruh kalian buka di handphonenya pakai Java Virtual Machine, ini bahasa Javanya, pakai scriptnya. Ya, oke, ini contohnya fun bubble sort. Nah, if. Nah, kalau menurut kalian ini apa hasilnya? Kalau menurut kalian ini apa hasilnya? Kalau dilihat dari sini, I itu adalah variabel. Nah, untuk mengetahui hasilnya ini apa, coba buka dulu, buka semua filenya di handphonenya masing-masing. Apa hasil dari kode tersebut? Nah, ini hasilnya. Dia mengurutkan, pertama dia 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Ini udah benar urutannya? Kan belum kan? Nah, ketika diperiksa dia menggunakan kode, maka dia menggunakan bubble sort ya. Nah, maka urutannya yang pasti dari terkecil ke terbesar, yang 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Ini maksudnya. Bisa saya? Bisa cita-citaku? Ngerti aku? Ngerti? Oke, paham ya. Kita lanjut lagi. Nah, kesimpulannya. Tiba-tiba udah kesimpulan. Oke, kesimpulannya sorting adalah teknik penting dalam pemrograman untuk mengurutkan data. Yaitu kesimpulan tadi untuk mengurutkan data. Ya kan? Yang selanjutnya ada berbagai
Ya, good. Ya, baru untuk yang selanjutnya untuk data besar gunakan algoritma yang lebih efisien. Pakai apa? Quicksort dan Matchsort. Quicksort tadi apa? Kata kuncinya membagi data, periksa kanan dan kiri, ya kan? Kalau Matchsort membagi data, mengurutkan baru menggabungkan. Nah, kalau banyak datanya ini dia. Bisa sayangku? Bisa. Oke. Catat dulu di bukunya sedikit materi yang kita buat ini. Saya kasih 5 menit. Ada yang mau ditanya? Kira-kira? Bisa? Bisa? Ngerti kan, Nak? Iya, ngerti. Tadi pengertian short, kemudian pembagian short, fungsi short, kemudian aplikasi yang digunakan. Oke? Sudah ya? Catat dulu. Sudah finish. Oke? Ada tugas nanti kita presentasikan. Itu bagi LKPD-nya. Tapi sebelum kita melakukan mengerjakan tugas ada bikin ice breaking, kita biar semangat. Oke? Ini ada reward nih bukan? Masing-masing kelompok 1 beng-beng. Ya, untuk tak sini jangan diambil, berdosa kalau diambil. Ini 1. Oke. 1 dan 1. Lalu tadi di depan, oke? Biar semangat dulu, kan udah materi, ya kan? Agak-agak penat sedikit. Nah, kami kan beres ke depan semua, sudah materinya sudah dapat. Ada yang mau ditanya nggak ada. Nanti kalau ibu suruh harus bisa. Gimana bu permainannya? Permainannya ketika ada kata sikat maka kalian ambil. Ya, ketika ada sikat kalian ambil. Kalau ibu bilang sikut berarti tunjuk sikut. Sikut. Ya. Kalau ibu bilang sakit, kalian bilang pegang perut. Ya. Sikut, sakit, sikat. Nah, kalau ibu bilang sikat baru ambil beng-beng. Ya. Oke, bisa? Bisa? Saya? Ayo. Berdiri dulu biar enak. Berdiri dulu. Semangat kali siapa? Siapa namanya? Oke. Biasa sekitar. Nah, ya. Oke. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Sakit sikut. Oke. Sikat. Oke, ya. Nanti kalau ada lagi nanti kalau sikat lagi laptop. Oke, sampai dapat. Oke, good. Ya, alhamdulillah. Naik dulu. Yang beli tulis nanti maksudnya ya. Oke, sudah ya, sudah dapat beng-beng berarti udah semangat. Nah, ini ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, kalian kan peserta didik kan. Ibu bagi per kelompok. Nanti kalian presentasikan hasilnya. Oke, ini ditulis nama kelompoknya. Nah, dimulai dari kelompok 1 dari sana. Kelompok 1 dimulai dari sini. Itu apa namanya? Bubble shot. Baru kelompok 2 sini. Ya, apa? Insert short. Kelompok 3 quick short dan kelompok 4 apa itu? Ya, short ya. Jadi keempatnya menggunakan pemrograman Kotlin. Kalau ada trouble kita pakai ChatGPT nggak apa-apa. Oke? Pakai handphonenya masing-masing. Silakan. Nah, nanti dikirim kemana, Bu? Apanya? Jawabannya kan ada screenshotnya. Ya, screenshotnya aja nanti yang mau ditampilkan. Kirim ke WA Ibu ada kan? Oke, waktunya Ibu kasih waktu kita 20 menit cukup? Ya, cukup ya? Iya. Cara kerjakannya gimana, Bu? Seperti Bu tadi.
memperlihatkan tahapan penyelesaian urutan bawah skor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tani Safas Sekedar. Saya juga dari Mas Sekedar. Nama saya Panji Bocana. Tahap pertamanya apa? Tahap pertama, lakukan perbandingan berpasangan. Mulai dari awal daftar, periksa pasangan elemen pertama dan kedua. 2. Bandingkan kedua elemen tersebut dan tukar posisi jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua. Jika tidak, biarkan posisinya tetap. 4. Geser ke pasangan elemen berikutnya, elemen kedua dan ketiga, dan ulangi perbandingan dan penukaran. Dan lanjutkan proses ini hingga mencapai akhir daftar. Tahap 2. Tentukan dan Tahap 2. Tentukan elemen terbesar yang sudah terurut. Setelah menyelesaikan satu urutan penuh pas dari awal hingga akhir daftar, elemen terbesar dari seluruh daftar akan berbeda di posisi terakhir. Yang benar, elemen ini perlu lagi dibandingkan pada urutan berikutnya. Ada yang menanggapi? Enggak ya? Jelas ya? Oke, silakan beri tepuk tangan buat teman-teman saya. Oke, kelompok 2 maju. Menggunakan insertion chart. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang insertion shot. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Raja. Nama saya Muhammad Nur Ramadan. Nama saya Amelia. Oke. Saya akan menjelaskan tahap pertama dari insertion shot. Tahap pertama, bandingkan 1 dengan 6 karena 1 lebih kecil daripada 6. 1 dan 6. Nah, bandingkan dulu ya. Nih. Geser 6 ke kanan. Bandingkan 4 dengan 1 karena 4 lebih besar daripada 1. Ya. Berhenti, sisipkan 4 setelah 1. Oke. Tahap ketiga, bandingkan 2 dengan 6, lalu geser 6 ke kanan. Bandingkan 2 dengan 4, lalu geser 4 ke kanan. Bandingkan 2 dengan 1, lalu karena 2 lebih besar daripada 1, sisipkan 2 setelah 1. Tahap 4, bandingkan 5 dengan 6, lalu geser 6 ke kanan. Bandingkan 5 dengan 4, lalu karena 5 lebih besar daripada 4, sisipkan 5 setelah 4. Oke, next. Tahap 5. Bandingkan 3 dengan 6, geser 6 ke kanan. Bandingkan 3 dengan 5, geser 5 ke kanan. Bandingkan 3 dengan 4, geser 4 ke kanan. Bandingkan 3 dengan 2, karena 2 lebih besar dari 2, berhenti, sisipkan 3 setelah 2. Ya, lanjut. Tahap 6. Bandingkan 7 dengan 6, karena 7 lebih besar dari 6, tidak ada pergeseran untuk posisi 1. Oke. Ya, insertion shot yang memasukkan metodenya ya kan, kata kuncinya adalah memasukkan. Mana nilai yang lebih kecil itu ruang dieksekusi, ya kan? Oke, beri tepuk tangan buat teman kalian. Oke, silakan kembali. Ada yang mau menanggapi? Ada ya? Oke, silakan. Kelompok ketiga. Akan kami dari kelompok 3, kami menjelaskan algoritma tentang quicksolve. Maka nama saya Bapak Jadi Sauki. Saya Sabri Bedani. Saya nama Tasya. Tahapan yang pertama, Pak. Tahapan yang pertama, Pak. Tahapan yang pertama, data lebih kecil dari 7, yaitu 6, 1, 4, 2, 5, 3. Data lebih besar, hasil sementara 6, 1, 4, 5, 4, 2, 5, 3, tambah 7. Untuk yang kedua, urutan 6, 1, 4, 2, 5, 3. Ini lebih kecil dari 3, yaitu 1 dan 2, karena lebih besar dari 3, yaitu 6, 4, dan 5. Selanjutnya, tahapan selanjutnya. Next. Tahap 3, urutkan 1, 2. Keyboard sama dengan 2. Kiri 1, kanan 2. Hasil 1 tambah 2. Ya, oke. Ada yang mau menanggapi? Tidak ya, ini hasil dari pekerjaan mereka ya. Dia menggunakan teknik apa yang tadi? Quick sort ya, quick sort pakai teknik quick sort. Oke. Beri tepuk tangan buat temannya. Ya. Selanjutnya kelompok
kedua, cari nilai terkecil dari indeks 2 sampai akhir. Tukar dengan elemen kedua yaitu 6. Lalu langkah ketiganya, cari nilai terkecil dari indeks 3 sampai akhir. Tukar dengan elemen ketiga yaitu 4. Hasil akhirnya jadi 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7. Untuk nomor keempat, cari nilai terkecil dari indeks 4 sampai akhir. Misal, 4 tukar dengan elemen keempat, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Langkah kelima, elemen sudah terurut, tidak perlu ditukar. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, ini dia ya. Hasilnya menggunakan selection shot. Ini dia. Oke, ada yang mau menanggapi? Tidak? Ada yang mau menanggapi? Kira-kira bisa paham yang disampaikan kelompok 4? Oke, beri. Silakan tutup. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause dulu. Beri applause dulu. Oke, aku terima kasih banyak. Ya, itu tadi hasil presentasi teman kalian dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 menggunakan bubble shot, kemudian yang kedua insert shot, kemudian yang ketiga quick shot, dan yang keempat ada selection shot. Ada 4. Ada tahapannya sudah kalian lewati, ya kan? Ada tahapan pertama. Oke, nah kita ambil dulu kesimpulan dari kegiatan hari ini. Nah, kesimpulannya apa, nakku? Kira-kira jelas? Kira-kira jelas? Nah, apa kesimpulannya? Yang pertama, definisi shot. Ya kan, apa tadi definisi shot? Mengurutkan data, digunakan untuk mengurutkan data. Nah, contoh-contohnya tadi sudah. Ya kan, apa contohnya? Hah? Contohnya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari apa tadi, nak? Ya, absen nama. Kemudian apa lagi? Data pasien. Kemudian apa lagi? Kependudukan dan lain-lain. Nah, kalau jenis-jenisnya apa? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Selection shot. Ya, bisa ya? Ngerti, nakku? Ada yang dibawa pulang? Ada yang dibawa pulang? Ngerti saya? Oke, mantap sekali. Kira-kira ada yang mau ditanya? Bisa? Kalau minggu depan ibu tanya, bisa? Bisa, ya kan? Dan kita sudah praktekin. Dan aplikasi yang digunakan apa? Oke, udah ya? Ingat ya? Oke. Selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan kita, sudah tadi udah paham semua materi-materi kita, maka selesai ya, sudah kegiatan di hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Oke, untuk mengambil berkatnya, kita doa dulu. Pimpin doa, anakku. Gantian abang. Ya. Setelah kita selesai belajar, alangkah kita berdoa agama dan berperintah masing-masing berdoa mulai. Amin. Doa. Oke, terima kasih. Oke, aku terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya berharap, ibu berharap minggu depan lebih baik lagi. Kira-kira ada yang pengen tahu untuk kedepannya apa berikutnya? Materi selanjutnya itu nanti kita pakai metode yang lain, ya, selain short, ya kita pakai array, ya array, oke? Oke, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.